Mulai dah ya. Oke, silakan Pak Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tri, Ibu Elis, Ibu Dina, Pak Ciade dan Pak Topik, peserta Zoom yang ada di dunia maya atau yang mungkin ada di dinas. Kami dari pengawas pada hari ini di SMK Negeri 8 Palembang mencoba membahas beberapa hasil yang sudah kami bahas beberapa hari, yang insya Allah kalau ini memang bagus, katakanlah bagus, hasilnya bagus, maka akan kami jadikan bahan untuk kegiatan sosialisasi kepada teman-teman kita pengawas di seluruh Provinsi Sumatera Selatan yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 bertempat di SMA Negeri 1 Palembang, Bu, kalau tidak salah gitu. Itu Bapak-Bapak informasi awalnya. Jadi apapun yang kami susun pada hari ini sebenarnya hasil kami tim kecil ini, ya, yang kami sebutkan di awal tadi. Nah, mudah-mudahan hasil ini ya paling tidak membuka cakrawala kita bersama. Kami tidak mengupas masalah alur tentang penyusunan SKP sebagaimana yang tertuang dalam PP 30 2019, kemudian Permen PAN RB nomor 8 tahun 2001, kemudian dilanjutkan dengan surat edaran PAN RB nomor 3 tahun 2022, kemudian ada juga surat edaran BKN nomor 1 tahun 2022. Jadi kami langsung menerjemahkan apa-apa yang ada di Permen PAN nomor 8 utamanya ke dalam bentuk aplikasi yang sudah kami coba rancang, Bapak Ibu, ya. Jadi baik, pertama di halaman menu ini kami mencoba ada beberapa alur, ada data di sini, kemudian ada rencana, ada keterkaitan, kemudian ada rencana cetak ini, kemudian capaian, ada juga capaian cetak, perilaku, hasil SKP, PPK lama, ini maksudnya SKP yang lama, kemudian integrasi, ide baru, dan laporan. Laporan ini ada 2 versi yang kami coba, nanti kita buka. Nah, pertama Bapak Ibu, tentunya di dalam menyusun ini kita mulai dari data. Data ini berisi tentang data pegawai yang mau dinilai, jadi pegawai yang dinilai kinerjanya berisi tentang nama, NIP, itu pangkat dan golongan, jabatan, unit kerja. Demikian juga untuk pejabat penilai, ini adalah atasan kita, ya. Kalau kami pengawas, itu adalah kepala dinas langsung. Jadi data beliau, data kepala dinas pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian NIP-nya, pangkat golongan, jabatan, dan unit kerja. Lalu yang berikut kita isi atasan pejabat penilai. Atasan pejabat penilai ini adalah gubernur, tapi dilimpahkan kewenangannya kepada yang kami tahu sekarang ini kepada Sekda, sekretaris. Ya, masih nunggu. Kalau menurut amanatnya itu harus gubernur. Nah, tapi yang kita tahu sampai hari ini gubernur melimpahkan kewenangannya kepada sekretaris daerah. Maka kami ambil nama sekretaris daerah dengan data-data yang dimilikinya. Seperti nama, NIP, pangkat golongan beliau, kemudian jabatannya, PLT, Bapak itu masih itu Pak, maaf PJ, Bapak itu PJ, nanti kita rubah PJ, ya PJ bukan PLT dia, ya PJ. Nah, PJ sekretaris daerah, kemudian unit kerjanya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nah itu yang utama. Jadi ketika kita bekerja di aplikasi ini, yang pertama kita dihadapkan kepada data awal. Kemudian kita tambahkan juga di data awal itu adalah tentang prodi SKP yang akan kita buat. Nah, Bapak Ibu, karena SKP di tahun 2021 itu menganut dua periode atau diterapkan 2 periode. Mengapa dia 2 periode? Karena adanya regulasi di PP 30 2019 itu diberlakukan per 1 Juli, ya kan? Oleh karena itu SKP periode Januari sampai dengan Juni itu kita menggunakan format SKP Permen
Permen 46 2011 yang lama atau versi lama, orang sering nyebutnya dengan versi lama. Kemudian SKP per 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021, maka kita menerapkan SKP yang versi baru, yaitu sesuai dengan Permen PAN nomor 8 2021 itu. Maka periode ini kita buat untuk 6 bulan, maka kita tetapkan misalnya tanggal 1 Juli 2021 sampainya 31 Desember 2021, 6 bulan. Lalu tempat membuatnya, kalau di Palembang ya di Palembang atau di kabupaten masing-masing. Kemudian tanggal PNS yang nilai perlu kita input. Tanggal itu ketika menandatangani pada saat di laporan, ini maksudnya. Jadi tanggal PNS yang dinilai kita mengikuti edaran yang lama itu tanggal 3 Januari 2022. Kemudian tanggal pejabat penilai, dalam hal ini kepala dinas, kalau pengawas, kalau guru mungkin pejabat penilainya adalah kepala sekolah, demikian juga pegawai yang lain disesuaikan. Untuk tanggal atasan penilai kita menetapkan tanggal 5 Januari 2022. Nah, ini untuk data awal atau menu. Kemudian kita kembali lagi dengan mengklik tanda yang sudah dicoba dibuat, lambang seperti rumah. Nah, covernya mohon maaf belum tersedia di menunya, tapi covernya belum nge-link. Nah, kita masuk ke rencana. Rencana ini Bapak Ibu, inilah rencana kalau untuk pengawas untuk kegiatan 6 bulan. Rencana ini, jadi ini sudah nge-link, alhamdulillah sudah masuk semua dia ke ke kolom atau tempat yang akan kita minta, yang kita ini sudah nge-link ya, mudah-mudahan benar. Nah, seperti ini nama dan nge-link ini, jadi tidak perlu lagi kita nginput Bapak Ibu, nginput secara manual ke pom-pom yang harus kita isi. Baik dari pom rencana ini udah nge-link. Nah, rencana ini Bapak Ibu terdiri dari kolomnya rencana kinerja atasan, rencana kerja, aspek, kemudian indikator, kemudian target. Target ini kita mengambil yang dikembangkan oleh BKN, maka target itu ada target minimal, ada target maksimum, kemudian satuan itu dalam artian hasil yang yang kita harapkan. Pak Taufik itu kepikir Pak ini tadi Pak Anang. Pak Anang. Ini ada dari ini ya PTK ya. Oh mantap, ini ada Ani, ada Ripka, apa ini? Ya, ada. Selamat pagi. Kalau ada pempek di sini. Baik, dari rencana kerja, maka rencana kerja ini kalau kami menyusun ini untuk pengawas, karena topoksi kami di pengawas, dan ini kami susun untuk pengawas. Mudah-mudahan untuk guru, untuk kepala sekolah nanti kita menyesuaikan, tinggal kita merubah dari isi ini, konten isi dari rencana kerja, kemudian kinerja utamanya, kemudian rencana kerja. Nah, untuk pengawas ini ada beberapa yang ini kan. Pertama, menyusun laporan pelaksana tugas pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas yang telah diberikan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pegawai. Nah, diterjemahkan untuk mencapai rencana kerja atasan ini rencana kerja atasan ya yang kami coba susun, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk rencana kerja yang melekat pada pengawas, Bapak Ibu ya. Yang melekat pada pengawas itu yang pertama kita beri namanya 1.1 Kalau penamaan boleh tidak pakai 1.1, tapi biar mudah nyebutnya 1.1 gitu kan. Terlaksananya dan terus susunnya laporan pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Nah, ini memang ada pada pengawas ini, ya, ada pada pengawas. Maka ketika kita rencana kerjanya terlaksananya dan terus susunnya laporan pembinaan guru, maka kuantitasnya ya jumlah laporan yang harus kita buat, yang harus kita bikin, susun ya. Kemudian kita mentargetkan maksimum 1. Karena kalau maksimum 1 rasanya nak buat minimum 0, tidak mungkin. Kalau 0 berarti tidak dibuat. Nah, maka kita maksimum 1. Kalau tidak terisi minimumnya itu, maka kita pakai tanda min dengan menggunakan yang
di ini tuh koma dulu Pak, apa namanya koma baru tanah min gitu ya. Nah, karena ini berbasis Excel, tapi kalau tidak menggunakan itu nanti makanya rumus misalnya buat itu kan. Nah, kira-kira begitu. Kalau salah maafkan Bella. Nah, kita isi satu, artinya target laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan itu satu. Jenis satuannya ya, laporan atau dokumen laporan, nah, boleh. Gua rasa kalau buat dokumen, tapi yang paling tepat buat Eliezer laporan enak ya, karena memang yang diminta akhirnya laporan. Kemudian kualitasnya kita buat presentasi tingkat kesesuaian laporan. Nah ini Bapak Ibu kalau yang mungkin berbeda dengan yang kebanyakan kita temukan aplikasi-aplikasi yang apa namanya dibikin oleh teman-teman. Karena kalau bikin aplikasinya saya yakin banyak sekali yang sudah mumpuni. Nah yang ini enaknya kalau target maksimum pasti 100 Bu Putri. Pasti itu, tapi kita nawarkan pada diri kita tuh, yo ini anak begitu nak 100, jadi kita 90 misalnya 91. Nah gunanya nanti ketika misalnya laporan kita tuh katakanlah tidak sempurnanya 1%, kita buat 90 baik, dia dibuat 91 masih baik, nanti dibuat 92 masih baik. Nah itu gunanya pakai ring interval ini, Pak Ci. Jadi agak memberikan keluasan kepada kita. Tapi kalau misalnya tidak ada dia apa istilahnya di sini single target 100 misalnya, nah kalau tidak 100 tidak baik dia. Kalau kita kasih 99 cukup, dikasih di bawah itu ya berkurang dia. Nah itu ini kelebihan kalau kita menggunakan target itu ada intervalnya. Jadi 90 sampai dengan 100. Lalu di waktu tentunya tingkat ketepatan waktu kegiatan sesuai dengan rencana itu karena ini kita harapkan 6 bulan ya kita targetkan 6 bulan. Nah, tapi nanti misalnya kalau untuk tahun SKP periode berikutnya mungkin tidak 6 bulan, 12 bulan karena sudah 1 tahun ini kan untuk apa namanya ya untuk peralihan itu. Untuk ke depan setahun Bu, untuk ke depan setahun karena ini kan karena peralihan tadi. 6 bulan. Jadi kita berubahnya di situ. Lalu yang berikutnya yang kita turunkan sama ini sama. Jadi ini bisa di copy paste atau gini sama. Apa Bu? Sama. Mungkin boleh. Ini nanti ada hubungannya ketika direncana. Direncana itu kan supaya dongling. Jadi nanti kita perhatikan. Saya sudah mencoba. Jadi 1A, 1B itu untuk membedakan penamaan saja. Jadi ketika kita ketik misalnya di kolom berikut kita misalnya seperti ini Bu. Kita langsungnya kita cut dulu ya. Ya. Kita cut di sini ya. Nah, nama ini. Ya, kita cut di sini kalau salah ada di sini dia. Ini kan ngeling. Nah, ini kan ngeling. Jadi kalau misalnya kita ini hapus ya. Nah, ini juga kita hapus. Misalnya kita hapus. Nah, kita tidak perlu pakai rumus cek hilang. Nah, cukup ini kita klik 1A kita ingat tadi kan. Nah, bukan di sini Bu. Ini bukan di sini, maaf. Berarti bukan di sebentar. Ini lemaknya kalau laptop tidak perlu titik, ulang-ulang baik kan. Mungkin di rencana kita lihat di rencana tuh ini rencana cetak rencana ada ke sini ke rencana ini rencana cetak ini nanti maksudnya untuk yang dicetak kalau tadi untuk yang kita isi. Nah ini kita ngeling kan ya kita hapus misalnya ini tidak ada untuk menandakan. Nah ini nah ketika kita isi 1A saja 1.A kodak ini dia di mana dia supaya dia ngeling semua. Jadi ada gunanya Belis, ada gunanya itu. Jadi ada gunanya untuk ketika kita mungkin ke nilai sudah terisi ya. Nanti kita pelajari lagi secara lebih mendalam. Baik, kita kembali lagi ke rencana tadi. Ya. Satu saja yang jangan 1A kan 1. Sebenarnya 1, 1, 2, 1, 3 ya, saya paham Mas Beli, saya paham. Cuman ketika aplikasi ini ketika mau ngelingnya ke halaman berikutnya dia butuh itu. Butuh nomor ini. Saya sudah mencoba kalau tidak ada nomor dia tidak begitu kosong. Yang tertulis NA itu.
Karena dia link itu, Bu. Karena dia nge-link itu, Bu. Jadi mau dapat Iya, nanti saya lupa ini gimana caranya. Iya, ya, oke. Bisa. Paham. Iya, iya. Di kota itulah ya. Sudah kita lanjut kedua, nanti kita bahas lagi. Sama pada dasarnya Bapak Ibu yang di rencana ini, pada intinya dia menggunakan apa seperti ini, terlaksananya laporan pemantauan 8 standar. Nah, ini bisa nak dibuat kalau mau misalnya kena 8 standar, standarnya mau dipisah jadi 8, isi proses misalnya mau dipisah, maka di sini buat laporan. Nah, kalau misalnya hanya di program pengawasan kita ini kadang itu di-cut jadi 2/1, 2, 4. Jadi 4 laporan, boleh atau 4 laporan jadi 1 laporan. Itu tergantung kita mengkontrakkan diri. Ya tergantung. Kalau misalnya 8 itu mau jadikan 1, maka 1 laporan seperti inilah. Nah, 1. Nah, ya. Jadi kalau misalnya rentangnya 8 misalnya atau 4 dalam ini kena ini. Nah, ini lemak. Bisa kita buat rentang ini. Nah, misalnya ya 2 sampai 4 lah. Nah, atau 1 sampai 4 misalnya. Minimal 1 laporan. Nah, boleh. Rentang ini buat laporan. Jadi laporan SMP itu boleh buatnya per standar. Boleh juga per standar itu jadi 1. Nah, jadi macam-macam karena nak menyamakan persepsi itu susah ya. Tapi ada baiknya memang lebih baik satu laporan saja. Ini kan 1, maka kita buat tanamin. Kalau tidak, maka dia berpengaruh ke rumus perhitungan kalau tidak diberikan ke tanah ini. Diterjemahkannya 0. Nah, kalau diterjemahkannya 0 itu gawat. Seolah-olah kita tidak buat kalau 0 kan. Jadi tanamin. Ini sama presentasi itu kita usahakan pakai rentang 90 sampai dengan 100. Tujuan kita supaya kita fleksibel antara bisa 91, bisa 90, bisa 91, rentangnya 10, 11 bahkan. Jadi enak. Tapi sini tidak menggunakan desimal. Kalaupun dia desimal pasti diterjemahkannya bulat ya, bulat tersendiri. Sama pada jadi mungkin yang perlu kita bahas bahwa pengawas itu ada 4 di sini. Lain nama lagi, ada 3. Yang pertama, kemudian yang keduanya tugas atasan begini, melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi ASN sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan seterusnya. Maka programnya ada 2, ada 2.1 itu tersusunnya laporan evaluasi hasil pengawasan sekolah. Nah, bentuknya tidak ada lain, ada 3 di sini, pembinaan, pemantauan dan PKKS, Bapak Ibu ya. Nah, sama jumlah laporannya ya jadi 1. Kalau misalnya nak jadi ketiga, pembinaan 1, pemantauan 1, PKKS 1, atau PKG-nya memang khusus untuk guru itu kan 1, jadi 4 juga bisa. Nah, jadi kalau ini jadi 3 boleh saya. Nah, jadi 3 bisa kita buat 3. Nah, misalnya minimal kita ingin mencoba minimal 1 laporan ya. Maksudnya Ibu bikin 1 laporan lah baik, Ibu bikin laporan baik, bikin 3 baik, bikin 4 sangat baik, melampaui target. Nah, itu maksudnya kalau interval itu. Jadi bolehlah, saya setuju kalau misalnya 3 karena ada interval ya. Ya siapa tahu ada kemampuan. Katanya di sini minimal 3 Pak, pembinaan teman. Iya, orangnya 3. Jadi 3 laporan, 3 laporan dengan ya di interval. Oke, setuju. Lalu yang 3.1 ini adalah ada 2, di 3.1, 3A, 3B sama. Nah, menyusun laporan pelaksana tugas pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas yang telah diberikan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pegawai. Rencana kita adalah ya terlaksananya dan tersusunnya laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP. Ini bisa dikembang lagi Bapak Ibu di MGMP, di musyawarah kerja MGP ya psikologi itu kan bisa, tapi yang kita kenal di sini kebanyakan memang MGMP itulah. MGMP baik guru maupun kepala sekolah.
atau di MKKS kalau kepala sekolah. Nah, tentunya sama laporannya, ya paling tidak untuk pembimbingan ini 1 laporan. Memang dia 1 laporan, tingkat kesesuaian atau hasilnya kita rencanakan dalam rentang 90 sampai dengan 100, tapi kalau nak tunggal silakan kita coba kalau misalnya tunggal 100. Kita nanti simulasikan, misalnya kita buat 100, bagaimana apa yang terjadi kalau kita buat 99. Nah, itu kita coba. Kalau tidak coba tidak ketahuan kan. Kemudian tingkatnya kita rencanakan untuk selama 6 bulan buat laporan itu. Walaupun laporan itu mungkin disusun satu bulan atau 1 minggu, tapi kegiatannya yang kita laksanakan selama 6 bulan. Itu Bapak Ibu maksudnya. Lalu yang ketiga, 3P-nya masih di kinerja atasannya yang tadi ya, beda dia beda. Melakukan evaluasi, kita ambil rencananya. Tersusunnya laporan evaluasi hasil kegiatan Binlat itu bimbingan dan latihan, maksudnya guru dan atau kepala sekolah. Kita membimbing itu. Memang ada kan di Elis itu? Nah, ada kan? Jumlah laporannya 1, tingkat hasilnya kok sama 90 100. Ini apa namanya, kita mengukur diri kita. Jadi kalau nak sempurna 100, ya. Kalau nak agak turun dikit grade-nya, ada salah-salah dikit mau direvisi mungkin 90, itu maksudnya. Jadi memberikan interval, memberikan ruang kepada kita Bapak Ibu ketika nyusun laporan itu, ya kalau ada salah sedikit diperbaiki, itu kan. Waktunya tetap kita rencanakan 6 bulan. Nah, kemudian untuk yang keempat, keempat ini terkait dengan, kalau yang di atas tadi itu terkait dengan apa namanya, tugas utama lah. Kalau di nilai pengawasan itu di buku 143 itu tugas utama atau tugas pokok. Nah, ini tugas pokok juga tapi terkait dengan pengembangan profesi. Pengembangan profesi kita coba masukkan di sini. Salah satunya kita buat terlaksananya kegiatan pengembangan profesi pengawas. Banyak jenis profesi pengawas itu udah bisa kita uraikan, buat apa namanya, mulai dari apa namanya KTI, bisa juga inovasi dalam bentuk inovasi. Nah, jadi yang mana yang mau mengontrakkan diri kita terhadap SKP selama 6 bulan itu. Misalnya katakanlah KTI membuat PTS, kalau pengawas saya PTS. Nah, 1 misalnya 1, tapi kalau nak 2 tulis 2. Nah, jadi kalau 2 misalkan tulis 2, minimal 1. Nah, kita buat begitu kan. Jadi kalau terbuat 1 masih baik, terbuat 2 masih baik. Tapi angka kreditnya berbeda nanti. Kalau 1 itu misalnya mungkin 4 Bu 4, kalau 2 mungkin 8 gitu kan. Nah, tergantung capaian yang kita ini. Boleh dalam rentang ya. Boleh dalam rentang. Lalu presentasi tingkatnya sama. Kalau saya buat KTI itu misalnya saya ambil grade 95 sampai 100. Nah, agak tinggi dikit ini. 1 1. Memang kalau saya setuju kalau ya minimal dia tuh kalau dalam 6 bulan itu 1. Dalam 6 bulan itu 1. Dalam 1 tahun itu maksimum PTS 2. Nah, ditambah yang lain Bu Nina boleh, misalnya ya jurnal. Ini bisa kan diturun ke sini. Karena dari KTI itu kita jurnalkan boleh. Berarti jadi 2. Ini kan misalnya jumlah laporan KTI jam semiring best practice yaitu sudah itu jurnal yaitu. Inilah Bu maksud saya itu kan di sini terlaksananya kegiatan pengembangan profesi pengawas itu tadi kan sudah sampaikan jenisnya banyak. Nah, tinggal di sini mungkin ini. Di sini apa yang akan kita buat. Kalau misalnya yang ini untuk sementara ini KTI. Kalau misalnya Ibu Dina, aku dari KTI ini ya best practice. Lama di 4.2. 4.2. Misalnya aku kemungkinan Pak dari KTI yang khususun itu misalnya ingin dijurnalkan. Tambah lagi 4.3. Itu maksudnya. Best practice 2,5. Jadi kalau
Jadi kita tergantung nak kontrakkan diri. Ya, takutnya kayak yang dikontrakkan tidak terbayar. Dan capai target. Hah? Apa? Oh, masih kontrak ya? Iya kontrak, Iya, rencana kita. Ya, kita mengontrakkan diri. Jadi ideal lah. Ya. Ini saja satu KTI itu kadang tidak tercapai, Pak. Nah, Bapak Ibu, untuk kepentingan di lapangan, bila misalnya kawan kita yang ini tidak terpenuhi, tidak ada ya. Nah, jangan kontrakkan diri, maka dicetak itu sebenarnya rencana boleh. Nah, ketika dicetak harus di-delete. Dikosongkan. Ini kan kontrak rencana. Namanya rencana kan. Jadi tahapan itu Bapak Ibu ada rencana, sebenarnya dari rencana itu direview. Lalu ketika direview itu diverifikasi langsung keterkaitan angka kredit, baru ditetapkan. Nah, ketika menetapkan itu yang itulah yang akan dihitung. Kalau rencana belum, namanya rencana. Boleh sebanyak-banyaknya rencana. Nah, tapi idealah dikit kalau kira-kira tidak terbuat. Nah, tapi bagus, tak apa-apa, banyak rencana bagus ya, supaya banyak gawi. Iya, Putri Nah, jadi kalau misalnya ya, jadi nanti kita kalau misal mungkin seperti Ibu Dina nanti pada saat itu bertanya, ya mungkin jawabannya seperti itu. Boleh ditambah ini, boleh rencana Bapak Ibu boleh sebanyak-banyaknya. Iya, nanti tim. 4.1 tambah. Maka Bapak Ibu di kolom rencana ini saya tidak hapus ini. Ya, tidak hapus, tidak saya hidden. Jangan di-delete ya. Di hidden itu. Kalau di-delete nanti rumusnya nanti hilang. Kalau di rencana biarlah dia sebanyak-banyaknya. Nah, ini kemudian yang kedua 4.2, nah ini terkait misalnya Bapak Ibu melaksanakan diklat fungsional. Nah, diklat fungsional ini ngambil target yang minimal 30 jam. Karena supaya nilainya 1 dan kita pengawas sebenarnya untuk naik pangkat tidak tergantung dengan ini kan. Karena kita hanya tergantung ataupun di punya angka kredit kita itu di utama dan pengembangan profesi. Nah, yang ini untuk nama-nama saja. Tapi ada angka kreditnya. Nah, seperti di sini seminar di bawah di tambahan. Nah, ini masuk. Kita masukkan jumlah dokumennya dalam bentuk laporan, ya, laporan diklat fungsional. Nah, ini boleh dalam 6 bulan itu 2-4 misal Pak Taufik ini 2-4. Kalau jadi kita ngukur lah ibaratnya mana itu mungkin 1-3, 1-2 gitu kan boleh. Jadi ini 2-4 itu minimal selama 6 bulan itu kita mengikuti atau memperoleh sertifikatnya 2, maksimumnya 4. Kalau 5, silakan, tidak apa-apa 5. Tambah lagi, berarti kita melampaui target sangat baik itu, boleh diperhitungkan boleh nanti. Nah, ya, pas, ya. Kemudian kualitasnya sama kita mengukurnya presentasi tingkat kesesuaian laporan 95 sampai dengan 100. Ini satuannya persen. Kalau sertifikat tadi kita tidak, kalau sertifikat yang saya tahu kita tidak menghargai laporan kan Ibu Elisa, yang dihargai itu sertifikatnya. Nah, kalau menghargai laporan jadi guru atau kita nyampe ke laporan bela ada usaha ini. Jadi satuannya sertifikat. Ya. Lalu rentang waktunya kita targetkan ya karena itu untuk Juli Desember 6 bulan ya kita targetkan 6 bulan. Itu. Nah, ini untuk sementara Bapak Ibu rencana terkait di utama, kemudian kita masukkan juga untuk pengembangan profesinya untuk kita pengawas. Nah, kalau guru ya berobat di kinerja utamanya, kemudian di PIKI ya atau PKB ya, istilah di guru itu ke PKB ya kan, guru dalam sekolah PKB. Nah, itu tambahan kita hanya mengambil 2 karena yang kita dapat kemarin itu informasi dari BKN itu jangan sampai tugas tambahan itu melampaui banyaknya dari tugas utama. Dia ngomongkan 60-40. Jadi porsinya 60-40. Jadi jangan terlalu banyak. Lebih sedikit
menjadi tugas utama, kinerja utama yang tambahan. Nah, yang mana Bu? Ini itu untuk guru. Kalau kita tidak. Ya, kalau untuk guru barangkali PGRI kalau kita ini tercapainya menjadi anggota organisasi profesi pengawas Provinsi Sumatera Selatan. Kita jadi anggota yang kebanyakan. Kalau Bapak misalnya ternyata jadi ketua, jadi pengurus, ganti anggota itu. Karena nilai angka kreditnya berbeda. Satu kalau pengurus kan. Ya, kalau untuk anggota, nah ini diharapkan dan memang ini amanat ya, yang kita dengar juga dari webinar dengan APSI, sangat diharapkan seorang pegawai itu baik guru, kepala sekolah, pengawas itu mengikuti organisasi yang ada di ini kita masing-masing. Kalau guru mungkin PGRI, IGI katanya kan. Kalau kita pengawas satu-satunya ini. Kalau misalnya kami kan ada ini ikatan pengembang teknologi pendidikan itu bisa nggak masuk sini? Nah, kita lihat itunya kan regulasinya. Ya, boleh. Kalau kita lihat regulasinya Pak Peci, kita boleh. Kita juga tidak mengikat. Nah, ini sama kualitasnya, jumlah kegiatan sesuai dengan rencana. Ya, satu, tidak ada pilihan kalau keanggotaan itu adalah satu itu adalah satu SK karena yang dihargai itu SK. Tapi kita hanya memiliki kartu, yaitu kita anggap saja sama dengan SK ya. Kalau Bapak, nah satu SK atau kartu boleh. Kalau kenapa saya mencantumkan SK di sini karena di angka kredit itu satuannya SK untuk yang itu ya. Kemudian presentasinya ini 90 sampai 100. Bu sebentar. Ada Pak Parmin. Halo, Assalamualaikum. Halo. Salam, mana? Tidak lolos. Tidak tahu. Tidak lolos. Pak Muslim, Pak Muslim, Pak Bu Rini. Pak Mas. Tidak belum. Muslim, Rini, Bambang. Pengawas itu. Terti, Erlan, Atika. Ada nama aja lah. Kalau lagi aku agak. Lagi di SMK 8 kami lagi bahas tentang SKP. Ya, SMK 8. Oh, iya. Oke, makasih ya. Yuk. Lanjut. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, tugas tambahan itu adalah, nah ini kita misalnya Bapak Ibu mengikuti seminar di lingkungan APSI pusat. Boleh pokoknya mengikuti seminar di kementerian juga boleh. Jadi tidak harus misalnya di lingkungan APSI. Ini jadi kalau nak lebih ini barangkali Bu Elis ini mengikuti seminar. Nah, di mana? Nah, mengikuti seminar. Seminar kan. Jadi umum mengikuti seminar. Nah, seminar ini mengontrakkan ini kalau saya mencoba mengontrakkan 1 sampai 3. Jadi kalau 1 harapannya baik, 2 baik, 3 juga baik, satunya sertifikat, hasilnya ya 90 sama 100 selama 6 bulan. Jadi kalau masalah berapa banyak kegiatan seminar yang kita ikuti, ya kita mungkin ngukur-ngukur lah ada Pak ya. Kalau nak sebulan sekali atau sebulan 2 kali ikut seminar, berarti kali ke ini 2 kali 6, 12. Silakan. Kalau kebanyakan, berarti kita dalam pengawas lagi. Ada pengawas lagi, ketahuan ya nak. Paling banyak. Jadi jawaban kawan tuh, lah kan ini kan daring di rumah saja. Jadi sekali lah. Jadi banyak Ibu ini Bu yang ngeles begitu. Lagi itu waktu kita Agak kredit lagi 12 kali. Kapan dibuka itu sama jadwal itu. Beda tempat. Nah, lanjut Bapak Ibu, setelah rencana kita isi, maka di sini kita menelaah keterkaitan ini maksudnya kegiatan yang kita lakukan itu angka kreditnya berapa. Nah, ini keterkaitan ini sebenarnya di POM ini yang manual itu pertama rencana, yang kedua di keterkaitan agak manual karena ini dia ini tidak bisa ngeling ini kan di rincian.
Rasanya dua itu yang tidak link. Yang lain itu sudah ngelink. Nah, ini yang kita tuliskan tadi, satu kita tuangkan di kerja utama ada nomornya. Nah, ini ngelink yang ini ngelink ya. Nah, ngelink dia masuk Bapak Ibu Nah, ini dihargai ke kredit misalnya yang ini 3, yang ini 4,5, ini ngisi, ini manual. Dia masuk seluruh Bu. Tapi sebenarnya apa namanya kalau kita ingin jujur ngitung angka kredit pengawas itu beda dengan guru karena bukan pakaian unik. Dengan satuan dia laporan kan Bu Elis. Ya. Kalau misalnya dia diminta maksimumnya 6 laporan yang saya ingat tuh PKKS misalnya, PKKS. Ini PKG. PKG itu 40 guru dengan 25 guru beda angka kreditnya. Iya. Jadi sebenarnya kawan-kawan yang banyak itu aku tuh ini bela jadi ngambil harga maksimal. Jadi kita manual tapi kita perlu pemahaman, tidak apa-apa. Jadi ini memang ada satuannya. Nanti kita kasihkan ini kan. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ini tadi kita menjadi anggota APSI, anggota itu 0,75 kan, Bu? Nah, 0,75. Ngikuti seminar karena tadi kita ngontrak 1 sampai 3, di sini tertulis 1 sampai 3. Berarti ini maksimal, kita nyampe yang maksimal. Tapi ternyata misalnya hanya ada 1, maka ganti 1 sini, gitu kan? Misalnya ada 2, ganti 2, nah, gitu kan? Sesuai yang kita miliki buktinya. Tapi ini kita coba misalnya ngambil yang maksimum. Nah, inilah angka kredit yang kita peroleh untuk ini sebenarnya 6 bulan. Ya, 6 bulan ini kalau untuk pengawas dimungkinkan karena penilaiannya. Tapi kalau guru 6 bulan paket itu tanda tanya besar juga. Mau misalnya guru 3A 10,5 6 bulan. Kan satuannya setahun itu kan Pak Ci. Nah, jadi tapi kita masih banyak toleransi. Nah, ini keterkaitan angka kredit. Jadi angka kredit yang diperoleh katakanlah untuk tahun 2021 sampai di Desember kita pengawas mengumpulkan angka kredit 29,95. Agak lumayan lah Pak. Ya tertinggi dari ini golongan PAN A itu kan 29,75. Jadi dua beradik lah ini, beda-beda dikit kan. Jangan bawa maksudnya itu bukan pembanding itu kan. Kalau misalnya bawa dia Pak Ci 20 angka kredit kita. Nah, lanjut kita setara dengan 3C ya. Ini kan setara dengan apa namanya memang 4A, 4B, 4C masih yang baik hasilnya baik. Nah, dari keterkaitan ini Bapak Ibu yang tanda tangannya ini pengelola kinerja atau pejabat penilai kinerja. Pejabat penilai kinerja tidak lain adalah atasan kita. Dalam hal ini kepala dinas. Inilah kalaulah sudah diakui oleh pejabat penilai kinerja kita, angka kredit ini yang ini kita lakukan, maka inilah angka kredit kita. Tidak bisa lari lagi ke situ. Jadi kekhawatiran ketika kita kemarin dapat informasi Bu Elisa dari BKN itu bahwa naik pangkat itu tidak perlu lagi angka kredit. Ternyata regulasi terbaru Bapak Ibu di Permen PP apa Permen PP rasanya 13/2009 itu belum diberlakukan. Ada angka kreditnya masih. Iya. Ya, naik jabatan katanya. Nah, jadi regulasi itu belum sampai ke kita secara ini massal. Baru bukan juga wacana kalau permen terkait dengan angka kredit sebagaimana disampaikan Bu Bidan APSI itu memang sudah ada tapi belum diberlakukan Pak. Kayaknya masih perlu angka kredit. Ada 37,5 jam sampai berapa rentangnya yang harus kita penuhi. Lalu Bapak Ibu dari POM ini kita sudah rencana keterkaitan. Nah, rencana cetak ini yang inilah yang Bapak Ibu penetapan kalau bahasa mungkin tempat lain penetapan. Kalau dulu formulir kita kontrak. Nah, yang inilah Bapak Ibu ini dicetak tuh. Nah, yang ini jadi misalnya ini kan masih ada tempat kosong. Nah, yang ini bisa di hidden, yang tidak perlu ini kita tutup nanti kan. Nah, caranya tutup misalnya kita ambil kan kita tutup mana Bina geserkan ini. Nah, ini. Sini Bina ambil di hidden ini kan hidden row row. Nah, itu kan dia tertutup tapi tidak hilang.
Nah, tertutup saja ada hilang. Itu maksudnya. Sama dengan ini, kalau kita tutup juga kan, karena kita misalnya hanya itu yang kita miliki, caranya sama, ambil di sini, ya, ambil di format, kemudian ada visibility ini hidden and unhidden, pilih row karena kita nak mau row, kalau kolom yang ya kolom kita ini mukanya di bawah, maka hilang itu, terhilang dia, tertutup Bapak Ibu. Nah inilah yang akan kita print, jadi bukan rencana yang di awal yang satu tadi kita ngeprint yang ini. Nah siapa yang nanda tangannya, mudah-mudahan betul ditulis ya, dan dicek ya. Pertama yang nanda tangannya adalah kita sendiri yang buat kontrak ya, PNS yang dinilai di awal di 1 Julinya. Kemudian pejabat penilaiannya tidak ada lain atasan kita, kepala dinas. Sama kan dengan yang kita zaman dulu waktu lama formulir. Nah, namanya formulir sasaran. Nah, yang ini Bapak Ibu sama ini ngeling, jadi perlu lagi ngisi manual tidak, semuanya sudah apa namanya membantu kita ya, termasuk interval ini sudah membantu. Jadi kalau misalnya kawan bertanya apa 90 sampai 100 kita jelaskan tadi. Kita menganut target itu ketika kualitas kita pakai rentang. Nah, ini Bapak Ibu. Dia masuk Bu Tri, semuanya masuk ke sini. Ya, belum hitung itu Bu Tri, ini belum kita ngitung berapa ini, baru kontrak kita ini. Mau kita ini bos, rencana aku. Tanda tangan kan? Nah, kalau sudah tanda tangan Bapak Ibu, silakan Waalaikumsalam. Ya tentunya tidak baca lagi kita nama kegiatan mungkin itu Benina ini misalnya di perkembangan profesi. Nah, aku nak buat jurnal. Maka kontraklah diri kita ketika di rencana tadi di awal. Di sini tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Jadi hati-hati dalam kita mengontrakkan dan betul-betul harus kita komitmen menjalankan itu. Nah, setelah ini yang rencana cetak sama halnya dengan ketetapan, kita cetak, kita tetapkan, maka kita nak hitung ini capaian cetak ini nak hitung ini. Nah, ngitung. Kalau ini rencana capaian ini sama, capaian ini masih apa namanya kita hitung-hitung ore-orean, ibaratnya ini Bapak Ibu masuknya yang ini ore-orean. Mohon maaf kalau bahasa saya kurang tepat, ore-orean ya. Nah, ini sudah ngeling semua, sudah masuk semua. Nah, ini kita coba hitung-hitung kan. Cekannya start. Nah, ini. Nah, ini masuk semua tadi ya. Nah, ini tadi minimum, kita tadi misalnya terlaksananya 1 maksimum. Nah, ini bisa dipilih Bapak Ibu. Nah, antara maksimum dengan tanda min. Nah, tanda min telah Bu Elis ya, ada nyebutnya. Nah, kalau maksimum ngisinya maka 1 itu mau harus 1 maksimum 1. Cuman bedanya di sini. Nah, kalau dia tercapai maksimum sangat baik dia. Begitu Bapak Ibu. Tidak apa-apa kalau memang dia tunggal maksimum kan. Karena sepertinya keharusan itu kan sudah harus. Maka dia sangat baik nilainya. Beda kalau misalnya kita yang ini tapi rentang. Maka nilai 1 itu jadi baik. Menurut saya lebih setuju yang 1 ini maksimumkan ya, maksimumkan karena ada pilihan lain. Nah, yang rentang ini sudah kita kontrakkan tadi antara 90 dengan 100 sama. Kalau misalnya kita pilih maksimum apa yang terjadi? Nah, maka jadi yang ini yang warna apa ini Bu Iris namanya ini? Warna hijau ya, Bu? Biru ya. Kalau butuh warna Bu Ibu warna hijau. Nah, ya ini masuknya kolom yang bisa kita manual ngisinya. Kita manual mengisinya. Yang putih inilah sudah ngeling. Ini mungkin saya kunci. Belum saya kunci. Nanti kita kunci supaya kawan tidak terdelete. Ya, kita kunci. Ini belum, sengaja tidak kunci. Nah, ketika kita isi maksimum, apa yang terjadi? Misalnya kalau kita isi 95, baik. Kalau kita isi maksimum ini tidak bisa dia maksimum karena dia rentang. Jadi kalau dia rentang tidak bisa pilihan maksimum. Ya pasti dia kasih pilihan lain yang inilah kalau rentang.
Nah, kalau dia kalau dia nak isi maksimum, yang ini harus tidak ada. Seharusnya tidak ada pilihan. Nah, ini. Nah, yang ini Bapak Ibu, ini manfaatnya kalau dia pakai rentang. Kalau kita isi 90 misalnya di 20 Bu Edis, masih baik. Ini baiknya di sini Bu. Nah, ini masih baik. Kalau kita isi 91 masih baik, 92 masih baik. Itu maksudnya. Kalau 100 masih baik. 101 sangat baik dia. Nah, gitu. Tapi kalau 101 di sini jangan normal Bu isi. Khusus. Roba yang normal itu jadi khusus. Karena kita melampaui target. Lah terlalu hebat nih itu. Super genius barangkali. Itu. Jadi secara Pak Cik, secara rumus benar diakuinya. Tapi secara real fakta tidak mungkin lah Bapak. Iya. Jadi 100% kita tinggi 100%. Ya, nah jadi 100. Nah, apa ceritanya kalau rentang ini kita isi di bawah minimum itu, misalnya 89 lah mendekati. Maka dia cukup, Pak. Nah, boleh cukup. Enggak boleh, ini terganjal. Minimal baik. Itulah ada bunyi itu kan, minimal di SKP itu minimal baik. Kemarin juga ditegaskan oleh BKN itu, kan naik pangkat itu tidak harus angka kredit, minimal SKP-nya baik. Tapi selama ini mohon maaf, kayaknya raga masih abu-abu, belum diakui nian. Ya ini Bu, makasih Bu. Nah, jadi Bapak Ibu, itu salah satu kemenangan atau keunggulan daripada kalau kita menggunakan rentang. Dan memang di permen nomor 8 itu kalau kita telisik ke dalam, kita telah isi, dia memang pakai rentang, Pak. Kan yang nomor 8 itu yang Permendikbud, Permen 4 nomor 8 itu saya baca, itu dia memang pakai rentang. Mengarahkan pakai rentang, mungkin hasil kajian, benar informasi dari Pak Walter kemarin, dari BKN, untuk mengakomodasi itu tadi, Pak. Kalau pakai minimum tuh, kita biasa memang dalam target hasil kerja itu ada maksimum, ada minimum. Nah, jadi kalau saya pribadi sangat setuju dengan hal seperti itu. Jadi kita ambil misalnya 92, maksud dia masih baik. Itu gunanya. Ya, nah, jadi Bapak Ibu silakan maksimum. Kalau dia hanya tunggal, ya sudah kita maksimumkan saja. Tapi kalau misalnya kaki dia kan ada, nah cara menentukan ini sangat baik. Ini ada rumus lagi Bapak Ibu, di satu ini ada rumus tersendiri cara menentukannya, ada grade-nya, ada cara rumusnya. Jadi tidak pengaruh sangat baik, bisa sangat baik hanya ada satu tempat katakanlah dari 3 ini dia kok harusnya sangat baik ini. Kan dia ada rumus sendiri. Kecuali kalau misalnya kita coba misalnya ada 2 sangat baik, apa yang terjadi? Misalnya ini isi 7. Misal, nah baik dia sangat baik baru gitu. 2:1. Nah, ya itu maksudnya kalau ini jadi silakan kalau hanya laporannya 1 sangat baik tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau ngangkat diri, sudahlah baik bela, maka ini kita tanam biarkan gitu. Nah, jadi kita bicara aplikasi. Nah, sama terus ke bawah kita hitung. Inilah Bapak Ibu tugas kita menghitung tim bukan kita. Tim pengelola pengelola kinerja itu dia melihat hasil kerja kita, laporan kita, maka dia hitung laporan ada 1 terpenuhi, pas targetnya dia. Nah, itu pekerjaan pengelola, artinya harus ada tim di dinas itu ya. Harus ada tim, Belis, Putri, pengelola penilaian. Nah, ada orang, mungkin tidak 1 orang, ya ibu lah, tim untuk nilai ini kita, capaian kita. Nah, tapi kalau kita buat, kita nilai sendiri, kira-kira seperti itu. Minimal sama, Pak Zor, Pak D. Ya Pak Azwar juga yang tanda tangannya lain, Pak. Lain, utama itu bukan gubernur.
Kementerian itu. Iya Bu, jadi informasi itu kalau dulu kan sama ya. Setiap ini sama dengan guru ya. Guru pertama, guru ada ahli sekarang ya. Ahli muda, ahli pertama, ahli muda, ahli madya. Itu lain-lain tanda tangannya. Kalau diolah muda, Muhammadiyah, gubernur harus. Kalau selama ini kan kepala sekolah itu guru sampai dengan kabid. Nah kalau dia itu sampai kepala dinas kayak beda-beda. Beda. Nanti kita buka di ini. Beda-beda apa namanya tergantung dari jabatan. Ya. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, nah aman kalau untuk kita mungkin bantu guru, bantu apa namanya sesama pengawas ketika menilai, kita diminta menilai, maka paling tidak kita paham memberikan tentang ini kan, nilai-nilai ini. Memang ini bahasa kerennya triangulasi kan, jadi bukan nilai kira-kira kan, jadi kita dari banyak aspek menilai itu kan, banyak aspek. Nah inilah Bapak Ibu, ini juga bisa ini tidak apa yang kelebihan kelebihan ini tidak usah dihapus, bisa disembunyikan ya. Biar kelak, namun coba ya, ini ore-orean itu tadi kan, ore-orean. Nah, Pak. Halo, assalamualaikum Bang, Bang. Di SMA 8 lagi ada kegiatan SMA 8 di Karungan SMK. Ya, sorry ya. Belum, ganti. Yang kemarin, yang waktu dia ini. Oh, yang ini kan belum terbit. Penilaian kita. Iya belum. Ya, kita tahu itu lagi ya. Sorry ya. Apa nih? Sekdanya. Nah, makanya kita kan perlu direkomendasi itu kan. Masih penasaran berarti. Iya. Kalau ini tapi kita ini kalau di tempat lain ya, macam kita kan di dinas ya, dinas pendidikan. Nah, sebenarnya kalau untuk nanda tangan ini harus kepala dinas, itu kan bukan kepala dinasnya lah banyak. Ini kan sekretaris itu. Ya itu limpahannya. Sekretaris dinas. Iya, sekretaris dinas. Jadi kan tak banyak itu. Nanti melalui Ibu tidaklah menata itu. Kalau kami maksud ini itu menata organisasi. Iya. Nah, kalau selama ini macam ya. Waktu kami di ini dulu. Kami di dulu, Bu. Kami di kabupaten dulu. Belum. Memang sekretaris. Atas Yo. sekretaris. Kita teruskan dulu Pak Bewan, nanti Pak Elisa. Kita teruskan ya. Pak Dinas. Iya. Iya. Mungkin. Urusan ke dalam ke pegawaian gitu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, khusus untuk apa namanya tugas tambahan, Bapak Ibu, di sini dia berbeda karena tugas tambahan itu dilihat untuk angka kreditnya itu maksimum 4 di situ ya. Maka kalau misalnya ada yang pengembang yang Bapak temukan di sini nilainya 100, nah itulah yang masih keliru menerjemahkan aturan. Dia kenapa 2,4? Dilihat dari dua lingkup ini Bapak Ibu. Jadi ada 3 yang harus diisi. Yang ini tadi kan ya, kontrak apa namanya maksimum minimumnya. Nah, ini kita ngontrakkan realisasinya 1 ya, kena 1, kemudian kita misalnya ambil 90 jenisnya selama 6 bulan. Nah, kita lihat ruang lingkup daripada kegiatan yang kita ikuti ini. Kalau di sini ada ya, atau saya ambil di bawahnya ada Bapak Ibu kalau untuk ini kan ke teman ya. Nah, ini lingkupnya. Di tugas tambahan. Saya coba tambahkan di sini. Nah, ini lingkupnya tugas tambahan itu. Jadi kalau dia ada 2 kategori sini, instansi pusat, instansi daerah. Jadi kalau pusat itu dekat lain di Jakarta ya. Bisa juga di Jakarta tapi dilaksanakan di Palembang misalnya di LPMP atau di mana. Kalau bobot 1, nah ketika kita ngisi bobot 1 itu untuk kegiatan dalam 1 unit kerja. Jadi dalam 1 unit kerja itu ya dinas ke dinas pusat. Nah,
Kalau tiga itu nasional Ibu Elisa. Pusat-pusat itu sertifikat ataupun kegiatan yang kita ikuti nasional lah. Nah, nasional. Kayak di kepala sekolah kan macam itu sudah ada. Nah, itu nasional itu nasional. Nah, kalau kita anggota APSI provinsi, mungkin provinsi itu ya. Nah, kalau provinsi, kalau pusat kalau SK kita, katakanlah kita mungkin perpanjangan tangan lah oleh Pak Agus, ya kita bela pusat bela ya, supaya bisa itu. Nah, kalau misalnya provinsi mungkin dua ini, ya, antar perangkat daerah dalam satu daerah, ya provinsi itu kan, provinsi atau kabupaten dalam satu kabupaten, kawan-kawan di kabupaten kan. Karena kita pegawai provinsi. Nah ini untuk ngisi bobotnya Bapak Ibu, bobot ketika di tugas tambahan itu, maka dia akan mempengaruhi di sini. Saya banyak menemukan di aplikasi-aplikasi itu yang pertama nilainya 100 di sini, ya, yang Pak Gembong lain lagi tampilannya. Kenapa Pak Gembong tidak di tugas tambahannya itu dia tidak menguraikan ini lagi kualitas ini. Jadi kayak nyalai pula, karena format bakunya harus muncul ini, harus muncul. Maka saya pas mempelajari banyak aplikasi yang beredar, ya. Nah, yang ini muncul. Yang mana Bu? Kalau pertama itu apa sih? Sebentar. Nah ini, jadi kerja tambahan kita mengontrakkan diri menjadi anggota APSI. Nah, ini anggota APSI. Kemudian yang kedua kita tadi mengontrakkan diri mengikuti seminar. Maka diterjemahkan sini tercapainya ini ngeling juga anggota provinsi APSI, kemudian mengikuti seminar. Nah, kualitasnya kita mentargetkan anggota APSI 1, ya 1. Ini sudah ngeling 1. Kemudian kualitasnya kita 90 sampai dengan 100. Kemudian untuk 6 bulan. Nah, sebenarnya anggota APSI ini kalau menurut angka kredit setahun ini satuannya. Ya, 1 itu setahun atau 0,75 itu setahun. Walaupun ini kita salah, tidak apa-apa, ya, dimaafkan, ya, bukan kena kita kan 6 bulan. Tidak ada nilai sebenarnya. Nah, kalau nak jujurnya nih Bu. Ya, menyambung itu, mungkin menyambung ke situ. Tapi secara di sini tidak bisa Bu, nilai 6 bulan. Berarti bukan maksud yang di semester 1 kita kosong kembali. Iya, itu mungkin bisa itu maksudnya itu maksudnya. Yang namanya peralihan kan tidak 2 kali, cuma ini ke depannya butuh. Nah, ya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kita mengikuti seminar, kita mengontrakkan diri, jadi lah Droba 1 sampai 3. Nah, berapa yang terrealisasi? Ya. Nah, misalnya 2 masih baik nanti kan. Nah, kita coba ya di nilainya. Nah, gini kan dihubungkan. Nah, kalau misalnya lebih dari 3, 4, nah mungkin dia sangat baik. Sangat baik, kemudian ini Bapak Ibu ganti khusus. Nah, gitu kan penggantinya. Ganti khusus dia tidak mau Pak, jadi kurang dia. Tetap normal dulu lah. Nah, khusus itu kita dapat informasi apabila mengontrakkan diri 6 bulan, ternyata dia selesai lebih dari 6 bulan Pak. 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, uang selesai, kita belum. Nah, intinya begitu. Itu yang khusus itu. Karena kemarin saya tanya dengan Pak ini tuh, ya udah capai target itu. Jadi kalau 4 baik, tapi kalau kita bisa di 3 masih baik. Nah, belum selesai di situ, karena dia nilainya kita harus mengisi bobotnya tadi Pak. Nah, karena APSI itu kita anggap saja, walaupun kartu itu saya punya kartu, tidak tahu aku provinsi ngeluarnya, tapi pengurus provinsi. Tapi karena beraliasi nasional, kita melok yang 3-nya Pak. Nah, karena kalau ngisi 2 kecil nilainya, 1,6. Apalagi ngisi mungkin tingkat era 0,8 gitu Pak. Jadi pilih sini Pak, dan mana? Nah, kalau 4 ini sebenarnya tidak ada, dia 1 sampai 3 yang ada. Hanya alternatif saja. 3,2 paling tinggi. Mungkin itu tadi nak capai 4 itu. Tidak capai nilai 4. Tertinggi nilainya 4, tapi 4 di sini tidak ada bobotnya. Maksudnya itu antar internasional kali. Nah, kali. Ya, tapi tidak ada. Jadi kita sampai 3 saja kan? 3. Sama dengan yang seminar tadi. Seminar yang kita ikuti itu ruang lingkupnya apa? Apa nasional, apa provinsi gitu kan? Nah, di sini. Nah, saya mencoba misalnya tingkat provinsi saja atau nasional lah. Karena malah sudah nasional berarti
2,4. Beda kalau kita provinsi tinggal di sini. Nah, tinggal milih. Masih. Nah, ini nilai digabung, ini gabungan nilai kinerja tambahan dan nilai kinerja utama digabung ya ada 104. Inilah nilai SKP kita 104 untuk 6 bulan itu. Atau untuk 1 tahun juga tidak jauh beda, Pak. Tidak jauh beda seperti itulah. Ya. Itu terlaksana dengan baik. Dalam rentang baik. Tentang baik. Iya tadi Pak, misalnya tadi untuk keanggotaan itu kan untuk setahun kan? Iya. Kalau tidak setahun kan belum tentu diakui. Misalnya kan bukan kena gitu, itu kan SKP itu kan dibuat. Iya. Makanya kalau seandainya itu 1 semester itu 0,5 gitu kan? Yang semester 2 nya 0,5 jadi 1 gitu dia. Oh, bisa. Tapi Iya. Pak, bisa tapi itu bisa seperti itu juga bisa. Tapi kita dalam hal ini walaupun salah maafkan saja karena ini kan antar waktu. Jadi hanya 6 bulan kalau kita hitung penuh. Nah, kita lah kolusi waktu. Nah, tapi kita tahu salahnya kan? Nah, kita tahu salahnya. Ya. Barangkali itu Bapak Ibu itu terkait dengan perhitungan penilaian, itu masukkan penilaian. Nah, baru hasil yang kita hitung ini, jadi yang ini tidak usah di-print, kolom yang masih yang kosong-kosong ini tidak usah kita sembunyikan atau kita tidak usah. Nah, kita masuk untuk di-print untuk yang di-print itu kita masuk ke yang 6, capaian cetak itu yang untuk di-print hasil yang kita hitung tadi, maka hasilnya seperti ini. Nah, capaian cetak kita kecilkan supaya kelihatan. Nah, ya. Inilah yang kita hitung tadi sudah masuk semua ya. Juli Desember 104 kan dipilih saja. Nah, maka 104 ini. 104 nilainya. Inilah akan ngiling. Nah, inilah yang kita print. Siapa yang tanda tangannya? Ya pejabat penilai. Kepala dinas ya. Pejabat penilai yang harus tanda tangan itu. Tanggalnya asal kita benar di awal tadi, maka dia ngeling, tidak perlu lagi manual. Ini sudah kita coba. Ya. Coba meringankan pekerjaan. Nah, tinggal kita menyeting ini terus terang tata letaknya ketika kita nak ngeprint. Ini diusahakan di kertas A4. Ya, tapi kalau di A4 Pak inilah jadi 60%. Kira-kira terbaca dah. Iya, 60%. Legal ya? Memang iya. Kalau legal ya kalau legal besar ke sini. Nah, jadi kita ngatur 4 legal berarti ya. Nah, kalau legal menguntungkan di sini. Besar. Jadi kalau masalah nyetak itu Bapak Ibu dan kita semua barangkali iya. Kalau nak bagus, 1 baku, yang kedua memang sekarang ini kan kebanyakan A4. Cantik kan hasil ini ya. Nah, maka saya nyetingnya di A4 ini sebenarnya. Saya coba di A4. Mudah-mudahan masuk. Kalau nyetak A4 ini ya. Saya lihat coba dulu, Pak. Itu dulu. Ya. Nah, A4, Pak. Tinggal ini kan. Nah, ini kan sudah A4. A4 aja 60%. 60%. Tinggal keterbacaannya itu yang saya tidak. Aku masih sedikit baca dikit. Dikit. Nah, dari rencana itu kita lanjut Bapak Ibu. Dari capaian ini dicetak. Jadi yang nyetak itu untuk sementara waktu ini pertama nomor 3 kita cetak kena angka kredit. Ya nomor 4, nomor 5 itu kita cetak. 3, 4, 5 3, 4, 6 yang itu kita cetak. Keterkaitan 4 rencana cetak, capaian cetak. Nah, lalu Bapak Ibu setelah menyelesaikan yang utama itu kita menilai perilaku. Nah, perilaku ini Bapak Ibu saya mencoba mengembangkannya seperti ini. Nah, mungkin ada pertanyaan nanti ya. Jadi untuk perilaku itu saya hanya menyediakan untuk sementara ini kalau pengawas muda dan madya. Kalau dia utamakan hitungan jari,
Sebenarnya bisa dibuat di sini, bisa ambil saja, tinggal pengawas utama itu berbeda di levelnya. Nah, levelnya tinggi. Seperti Pak, kalau kita di sini kan di Putri, yang utama itu Pak Azwar. Jadi dari 135 barangkali baru satu itulah ya, yang utama Pak Azwar itulah. SMA mungkin ada, saya belum terdata itu. Nah, kalau SMA ada, ini nanti kita belum tahu, aku mungkin ada. Nah, cara kerja untuk perilaku ini, Pak Taufik, Pak Ci, jadi klik perilaku. Nah, kita pilih posisi kita di mana. Yang ini sebenarnya untuk guru, ini saya identitas saja, saya ini kan. Ini untuk guru muda, guru pertama yang hitam ini. Tapi masih ada datanya, di ini masih ada. Kalau diklik dia muncul, masih muncul, masih ngeling. Ini untuk guru pertama sebenarnya. Jadi memang ini kalau memang bagus nanti untuk dikembangkan ke guru juga, guru dan kepala sekolah. Perilaku, nah mungkin kita perlu diskusi dikit untuk perilaku. Dari berapa banyak yang aplikasi yang kita terima dari kawan-kawan itu, kalau saya pelajari dan bandingkan maksudnya di buku Permenpan nomor 8 Pak Taufik, maka ini saya sedang ngeprintnya, kayaknya saya lebih condong ke sini ya. Karena begini Bapak Ibu, perlu ditegaskan dulu. Nah, di sini ada di halaman 133 bahwa nilai perilaku itu masing-masing aspek itu yang orientasi itu disebut apa itu? Atau kalau jenis perilaku itu orientasi pelayanan, kemudian komitmen, inisiatif dan kerjasama. Kita udah kasih yang ini ya Bapak Ibu, untuk jabatan fungsional itu yang unsur kepemimpinan. Jadi harus dikosongkan itu ya. Itu memang kalau kita telisik di Permen PP 30 ada, saya lupa di ayatnya, bahwa kalau guru itu jabatan fungsional itu untuk guru dan pengawas itu tidak ada unsur kepemimpinan. Jadi kosongkan kepemimpinannya. Nah, di orientasi pelayanan itu Bapak Ibu, itu kita lihat di sini juga ada, kita masukkan di sini ya, kita 4A sampai 4C tadi ya. Kita coba ya. Nah, kita lihat di sini, ini ada levelnya, tidak dicantumkan, ini level. Di situ ada situasi dan ada indikator perilaku levelnya. Kalau di permen. Ya, penilai, tapi ya. Iya, penilai. Ya pengelola itu namanya. Maka di situ disebut dengan pengelola kinerja. Pengelola itu berarti tidak satu orang. Ya. Nah, tinggal berdoa lah kamu diajak oleh Pak Rejatin. Nah, itu gue. Nah, Pak Taufik, bantu saya untuk jadi tim. Nah, untuk nilai yang guru pengawas segala macam. Nah, sudah. Nama petugas. Ya, tim nilai yang di SK-kan oleh gubernur. Nah, lain. Nah, ini Bapak Ibu, saya mencoba itu balik ke sini ya. Nah, ini situasi ini dari mana kita dapat kata ini? Dari permen. Ya, ada memang di permen, kalau bukan saya sebelum sempat buatnya. Ketika memberikan pelayanan dan seterusnya, ini situasinya. Jadi maksudnya kalau di sini pada situasi yang seperti ini, pegawai itu untuk di orientasi pelayanan dia berada di level berapa maksudnya. Nah, dan dari contoh yang ada memang seperti itu arahnya. Jadi kalau yang absi kemarin, saya jangan ngomongkan orangnya, kalau absi kemarin langsung menuju ke level, nggak tahu situasinya bagaimana. Jadi ini kataku agak kurang ini bertentangan dengan isi buku kalau di permen. Jadi saya coba seperti ini. Nah, ini apa yang dimerahkan ini, karena merah itu Bapak Ibu begini maksudnya. Jadi yang pertama ini dulu dipahami, mohon bantu ya. Ada situasi A ketika memberikan pelayanan, nah di level berapa dia berdirinya. Tapi ada tapinya juga ya. Kita pengawas jabatan fungsional pengawas media itu di level harusnya ada di level 4 sampai 5. Maka kita 4, 5 inilah pemainnya. Boleh naik. Kenapa naik? Nah, dalam penilaian perilaku itu Bapak Ibu ada 3 grade.
bisa dia di bawah standar, adalah kalau di bawah standar mungkin 3. Nanti kan kalau dia 5 bisa dalam ring, lain-lain rumusnya. Kalau dalam ring tuh kalau kita pengawas dia 4 sampai 5. Kalau misalnya muda di ini 3 sampai 4 gitu kan. Kalau pertama 2 sampai 3 itu dalam ring, lain lagi rumusnya. Kalau dia melampaui, lain lagi rumusnya, Pak. Jadi saya kurang sependapat kalau ngomongkan bahwa penilaian kinerja itu maksimum nilainya 109. Bisa lebih. Iya. Ya, bisa lebih. Kalau dia memang pegawai itu ya mungkin ya wajar pegawai itu atau ASN itu dalam situasi yang sudah ditentukan itu dia berada di luar level. Nah, kita ambil contoh misal di pelayanan. Ketika memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani, lihat levelnya ada di ujung. Tadi kasih berapa? 4, 5, 6. Kalau 4 berarti memberikan pelayanan di atas standar. Kalau 4, kalau 5 berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelayanan dan percepatan penanganan masalah. Nah, tinggal kita terjemahkan bahasa itu. Nah, kalau 6 mengevaluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak yang dilayani, ya mungkin 6 gitu kayak gitu kan. Nah, kita kasih 4 atau 5. Jadi kalau misalnya dalam ring-ring ini saja kita kasih. Kalau dia terjadi demikian hanya ini saja. Ini kita rubah misalnya tidak ada di luar, misalnya di dalam ring inilah, maka terjadi begini hasilnya. Tapi kalau misalnya dia 5 semua misalnya, apa yang terjadi? 109 ya baik kan, karena dia di atas ini tadi, di atas level yang dia ini, yang dalam dipersyaratkan, bahasa dia dipersyaratkan Bapak Ibu. Jadi kalau nak lebih dari 109, misalnya salah satu dari sini kita lihat pada situasi apa dia lebih 6. Nah, ini barangkali perlu pengalaman ya. Perlu pengalaman gitu tuh kan. Ada levelnya, Pak, level yang dipersyaratkan. 45 itu kan wajar. Iya. Nah, kalau dia 6 itu sudah naik. Level Pak Zuad. Nah, kalau di bawah itu Pas sampai 6. Ini disediakan maksudnya kalau ini nak melebihi itu, melebihi level. Oh, ini ini. Nah, ini masuk di BEDISTO Pak Cik. Nah, jadi sudah ada ini level yang dipersyaratkan, maaf Bu. Jadi kalau dipersyaratkan 4 sampai 5. bisa, Pak, bisa. Baca di sini, Pak. Sini ada rumusnya ada di sini. Nah, ini. Nah, ya, di halaman kalau di ini itu 135. Jadi formula konversi yang digunakan adalah jika level yang diperoleh di bawah standar, maka rumusnya ini maksudnya. Ya. Ada yang kedua, jika level yang diperoleh berada dalam ring, nah maka ini rumusnya ini. Maka ada kata lain yaitu, maka rumusnya ini 190 kurang 90 kali level yang diperoleh kurang level bawah di halaman 133. MA 135. Pak Cibu buka ya. Nah, apabila misalnya jika nilai yang diperoleh di atas standar perilaku, jadi boleh Pak, boleh. Tapi kita istilahnya introspeksi diri lah. Nah, kalau nak lebih itu kan dimungkinkan. Tapi ibaratnya 10 1 kali. Nah itu, jadi dimungkinkan. Jadi sangat mungkin kalau misalnya pegawai itu kan dia golongan katakanlah jabatan fungsionalnya media, semestinya dia dipersyaratkan 45, tapi ternyata dia bisa melangkah 6. Nah, dimungkinkan, Pak, tidak apa-apa. 6 itu mengevaluasi, mengembangkan sistem pelayanan baru, dimungkinkan. Nomor 7, mungkin Pak, 7. Ini bisa diklik 7. Tapi nilainya ada, walaupun diklik seluruh paling tinggi 120, Pak. Misalnya ke sini, pegawai itu diorientasi melebihi ini ekspektasi. Di 120 itulah. Tidak baca lebih. perilaku kerja dia dengan bukti laporan. Dia diamati per minggu, per bulan, per semester, langkah-langkahnya. Setiap saat. Kalau di luar Pak Topik kita ya pertama instruksikan. Itu begitu kita bekerja dari rumah sudah ada di absen yang pakai HP itu kan. So, dia ketikanya di Bandung. Dia nak mau sesuatu di Cimahi nih.
jam berapa sudah berangkat? 6.30 berangkat. Itu kan langsung itu di perilaku itu sudah ada di ininya di aplikasi mereka. Tapi kemarin minta, tapi kalau kita tadi pakai buang lagi. Ya, Berapa ini? jangan galak mudah buang-buang, Pak Karena kan CM. tidak perlu gitu. Jadi kan dia Iya. tiba di tempat kan jam 9.30 sampai Salah satu pengukur kinerja pakai aplikasi. Dimungkinkan. bisa minta lagi Pak kalau dia. Ya. Minta. Maka kalau yang model itu pasti dia lah masuk ke level 7 ya. Iya. Mengembangkan sistem. Wah. 7 levelnya. Atau memang ada nilai lebih. Disobekkan Ibu Dina ya, orang pangkatnya pangkat kopral, gawinya jenderal ya dah. Bisa terjadi. Nah, Apa intinya? Kalau bilang itu kan pembimbingan dia sampai selesai. Gitu. Jadi laporan mereka itu setiap dikerjakan itu sudah ada di dalam aplikasi. Iya. Nah, Kayak itu kita mantap. asesor. Ya, mantap. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi itu Bu Elis, Bu Tri. Jadi saya mengembangkan ini mengacu kepada Permen 8. Jadi tidak langsung karena saya kaji kan kayaknya nyimpang juga dari yang seperti ini. Ini yang lebih cocok. Nah, sudah. Dan dasarnya kita ibarat tuh nyawab tuh tidak halu kan. Memang textbooknya ada. Iya. Silakan Bapak Ibu buka di Permen PAN nomor 8 halaman 135. Bahkan di situ ada contoh. Saya sampai ngambil saya ngambil contohnya. Contohnya di halaman 137 Pak Topiknya. Jadi di 137 itu orientasinya 5 itu tinggal nilainya, tinggal menerjemahkan nilainya. Halaman 37. Nah, kita menyelesaikan pembuatan SKP, jangan sampai form yang kita kasih itu kan boleh secara kita lanjutkan. Nah, kita minta pendapat. Kalaupun nanti misalnya dari dinas belum sempat datang, kita jelaskan dulu. Begitu dia datang kan, mereka rombongan misalnya siapa yang menjelaskan biasanya kan yang kompeten apa sekretarisnya kayak gitu. Nah, jadi yang intinya intinya kita itu minta yang bukan yang ini kita bisa ngerjain. Yang tanda tangan yang 2 terakhir itu siapa? Oh, itu nanti nunggu regulasinya, nunggu. Nah, terutama kalau di dinas itu kan tidak selalu kepala dinas Bu ya, atau yang kabit PTK, nah begitu. Nah itu intern dalam lah, diterjemahkan Permen PAN nomor 41 kalau saya ada nomenklatur tuh, masalah nomenklatur tuh, nomenklatur. Iya boleh. Kita hanya ngesut itu. Nah, oke. Nah di aplikasi ini Bapak Ibu 3 jenis. Kalau guru itu guru pertama, guru muda, guru media ada. Jadi sudah disediakan masing-masing. Nah, cara kerjanya seperti ini. Cara kerjanya, yuk. Jadi klik di perilaku, klik sesuai dengan apa namanya jabatan yang bersangkutan ini pertama. Kalau ini karena dia 2 utama saya tidak buat. Nah, misalnya mudah, paling mudah. Nah, mudah ya. Sudah ada. Kalau misalnya tinggal klik. Nah, hasilnya setelah misalnya kita ngisi yang ini, hasilnya dia akan terekap di bawah. Nah, ini kan di bawah MIPIN dikosongkan, terekap di bawah, tidak usah kita ngisinya ya. Nah, sudah terekap. Lalu hasil ini kita butuh ketika misalnya di POM untuk ngisi kinerja. Maka kita lanjut, sudah kita ingat-ingat saja, misalnya di sini kita ingatkan 109, 113 atau hasil akhirnya nih 109,15. Benar dah nanti ngelingnya itu saya itu kita benar dah. Nah, ketika ini kita balik lagi ke rumahnya ke awal, nah kita masuk ke hasil penilaian SKP. Hasil. Nah, ini muncul hasilnya, ini pemerintah, dinas jabatan, ini masanya, nah ini belum ngeling ya, belum ngeling, mungkin belum ini, yang ini belum ngeling dan dibenari nih. Masih Mariana rumah ya. Nah, ya belum ngeling karena ini memang baru dibuat, baru kebuat. Nah, ini hasil yang tadi hasil 100. Ini hasil 159 usah di ini sudah ngeling. Ini juga ngeling. Nah, ketika ngisi ini POM ini, pemanu kalau misalnya dia guru muda, tinggal klik ujungnya ada pilihan. Nah, kalau muda dia muncul muda nanti. Hasilnya muda, yang muda. Kalau misalnya Pratama, udah jalan nih, hang.
Kalau ngehang ini. Nah, ini. Kalau dia pertama, nah berubah kan? Agak ini agak lama perlu waktu. Mungkin laptopnya perlu diganti ini kan. Agak lama maksudnya kan, agak lama. Jadi maksudnya sudah disediakan. Jadi kalau guru bisa kepala sekolah agak terbantu sudah ngisi itu tinggal pilih ya. Tinggal pilih di sini. Ya, diganti itu. Kita Madia. Nah, begitu kan berubah dia. Nah, yang nanda tangannya ya teman Bu ini kalau dinas banyak nanda tangannya. Nama Bapak tualah ke ininya, tapi tidak tahu kalau lah Delegasi. setahun nggak kan. Tapi masih yang ini masih. Iya. 2001. Iya, 21. Yang akan datang ini Iya. baru. Jadi berapa lembar di tanda tangan tuh? Kalau yang dulu kan 1, 3 ya. 3 ya. Nah, ini mungkin lebih dari 3 satu orang. Nah, mungkin lebih. Saya belum menghitung secara detailnya. Nah, setelah dari hasil ini disediakan yang nomor 9 POM lama itu karena ini masih ada antara apa namanya transisi. Kalau ke depan ada lagi ini tidak ada lagi. Nah, mungkin ini di delete saja, ke depan kan ini tidak usah. Nah, ini manual, kita masukkan manual yang ini manual yang ini langsung manual juga Bu Dina, hasil kita yang 6 bulan itu Januari Juni itu ketik misalnya 90 ini 83 manual. Nah, ini tidak usah manual yang ini. Nah, ini juga tidak dikunci mungkin kan. Nah, ini manualnya manual itu mestinya putih. Ini manual soalnya. Nah, ini manual ini putih. Untuk memberikan ini kan supaya ya putih manual itu kan. Nah, putih juga ini kan biar akor. Nah, kira-kira begitu. Manual yang asal yang putih manual, yang ini kita ketik manual. Nah, lalu hasil manual itu ini hasilnya dikontrol kan. Nah, ini apa? Konversi kurang. Komper. Itu nyobanya. Nah, konversi. Nah, konversi ini dia sudah kita coba ya pakai rumus yang ada. Jadi kalau nilai 90 berapa, nah, dikonversikan ke aturan baru maksudnya. Ini sebutannya juga berbeda dengan yang di atas. Disesuaikan dengan yang baru. Nah, ini juga ya ini untuk sementara barangkali memang, tapi kami kemarin tetap sebenarnya yang ini tak perlu dicetak. Ini tidak perlu dicetak karena yang 6 bulan itu sesuai itu kemarin kita buat Bu. Kita buat maksudnya untuk 6 bulan. Kami sudah melakukan itu. Jadi mungkin kita coba tunjukkan. Jadi ini hanya untuk membantu ngitung ketika mau dikonversikan ke kolom lain. Jadi itu saya di print ini. Yang ini jadi kalau Juli Desember. Nah, ini baru sudah benar ya. Baru masuk dia nah. Ya, diulang-ulang baru masuk dia itu. Nah, begitu lambatnya ini kan. Nah, lalu Bapak Ibu setelah masuk sini nah ini yang kita butuhkan di integrasi. Integrasi ini sebenarnya hanya dibutuhkan pada saat ini saja. Kalaulah setahun lagi tidak perlu lagi kata-kata integrasi. Integrasi ini bahasa lainnya ngabungkan. Bu Dina ya, ngabungkan. Nah, yang tahun 2022 ngabung dengan siapa lagi? Nah, tapi mungkin masih dibutuhkan ketika pegawai itu 6 bulan, 3 bulan di unit A, mungkin 9 bulan unit B, nah itu masih perlu diintegrasikan. Begitu kan? Nah, kalau terjadi pegawai itu yang mutasi yang itu kan, jadi masih perlu, tapi bisa kita ini kan ya. Nah, ketika diintegrasi, kita klik, maka dia sudah masuk ini yang lama tadi itu kalau kita lihat 108,26 kita lihat, kita intip. Nah, ini kan 108,26 sudah benar. Kemudian yang ini tadi hasilnya 105 lah sudah digabung, 105. Masalah desimalnya kita atur, maka hasil kinerja kita setelah digabung 106,90. Nah, inilah hasil kita selama 1 tahun. Maka judul pucuknya Januari sampai Desember. Nah, ini di print karena tanda tangan untuk yang sekarang. Kalau tahun depan ada lagi integrasi. Mudah-mudahan kita pegawai tidak nomaden, pindah-pindah. Tetap ada Pak
Tapi nak mindahkan itu boleh. Boleh. Nah, selesai Bapak Ibu. Nah, yang terakhir itu ide baru. Itu ada POM. Ide baru ini Bapak Ibu belum saya buatkan karena ide baru itu walaupun misalnya seperti saya ngembangkan Bukesdet ini tak dijadukan ide baru karena itu harus ada pengakuan dari negara itu. Nah, betapa sulitnya berarti. Kalau misalnya pengakuannya dari kepala dinas mungkin masih bisa lobby kan. Aku Pak ada kan. Dari negara itu tidak boleh tidur. Oh ya. Ya. Nah, lalu laporan saya menganut dua versi. Ini yang memang di buku 8 di permen ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi saya lihat kayaknya memang kita dari dulu tuh diberikan seperti ini yang dulu lah sudah memang seperti ini. Nah, kemudian saya lihat kawan dari dinas kemarin Bu Putri yang di Pak Nopri dia makai yang Calamo yang ini. Aku setuju yang ini sebenarnya Bu. Omong yang Bapak kayaknya lebih gimana gitu lihat SKP atau DP3 itu kalau bentuknya seperti ini agak kekok dikit. Nah, memang dia bolak-balik Bu, bolak-balik ini. Nah, jadi ini sama diadopsi ini untuk 6 bulan, nanti kita rubah jadi setahun kan, sesuai dari kita ngisi di data. Inilah sudah ngeling semua, ya. Ini sudah ngeling, nama-nama ini sudah ngeling. Ini kan pejabat penilai 31 Desember, kemudian yang dinilai tanggal 3, ada ngeling. Ini nilainya. Nah, nilai. Hanya yang dulu berubah sama dengan yang kawan dari dinas ngembangkan ya. Nah, nilai SKP ditambah nilai perilaku yang satu tadi Pak. Ide baru. Nah, ide baru masukkan ke sini kalau ada. Sebenarnya di integrasi itu bisa ide baru penilaian. Nilai sebutan. Sudah inilah nilai SKP kita untuk apa namanya? Tapi ini yang 6 bulan. Nilai SKP kita yang 6 bulan. Juli sampai Desember. Kalau nak digabungkan yang integrasi tadi diintegrasi. Namun yang dari kawan di dinas ada nama lagi namanya integrasi segala macam. Karena kita dua ya sudah tidak perlu barangkali. Nah, hanya mengusulkan melalui Ibu barangkali yang ini bela. Kalau saya tuh gini Bu, saya tahu kalau Pak Topik ini nyikapi. Yang ini saya lihat memang dari dulu tuh seperti ini bentuknya, tapi berlakunya yang kita buat itu kita masih ngambil yang DP3 lama tuh lah, tapi kita apa namanya diinovasi kan. Maka yang inilah yang saya lihat berkembang dipakai itu Bu, maksudnya. Jadi tidak pernah kita pakai tetap aku yang walaupun yang permen PAN 46 2011 itu yang pakai model ini. Nah itu, jadi makanya dua-duanya ini saya sediakan ya, tidak ini. Nah, tapi kawan dari dinas kemarin Pak Nopri yang pakai ini. Iya, pelajari. Nah, Belis, aku setuju dengannya dinas dia memakai yang model dia justru tidak memakai yang apa namanya? Ngapain dikeluarin ini? Jangan. Ngapa dia maksud saya tuh tidak pakai yang model ini. Nah, yang kawan dari dinas kemarin. Nah, yang barangkali dialog. Dialog. Mereka kan sudah ada yang tanda tangan nih. Tapi pengawas itu kan yang ada pakai kan sudah ada yang selesai. Iya. Nah, tinggal dia ini paknya sudah turun. Ya. Yang jelas dia mau SKP. Aku tanya sama si. Nah, tinggal ini SKP yang diminta oleh itu. Di SMA yang bagian ini yang ada yang ngurusin ini. Mira apa tuh? Di depannya. Ini Eka sebelahnya. Oh, ini Sari mungkin. Sari. Sudah ada Pak katanya yang dari mana itu? Yang dia naik ke Bekasi. Ya, kaso. Jadi ini yang jadi masalah sekarang ini kan ini setahun, Pak. Yang jelas edaran dari kepala dinas sudah aku baca Bu tentang SKP itu bahwa kita harus dalam setahun itu 2 kali. Nah, untuk 2021 sudah ada. Jadi kalau naik ke pucuk, OMIKD jelas minta 2.
Nah, itu baiklah. Nah, jadi kita mau tak mau ini termasuk SKP kita kan yang kami SMA, yang SMK itu ditolak. Tolak. Maka mau tak mau kita adaptasi dengan hal baru. Kita Kalau kita belum perlu naik pangkat, ini ya barangkali tidak boleh lama-lama dikit apa-apa kan. Nah sama dengan kami nak pensiun nunggu Bu, ada kawan sudah belum juga kena dibalikkan. Sebenarnya Bu memang sudah lama kami ini berdialog dengan kawan-kawan di Dinas itu, tapi tidak dengan bapakan, dengan bawahan itu. Termasuk dengan Pak Anang, Bu Eka. Kalau Pak Anang agak cepat responnya. Iya, kalau sama Anang gitu cepat responnya. Hanya dia ini mungkin nak melo ini kan, terlepas memang cepat. Nah yang lain kami tidak tahu itu. Memang lambat. Nah, selesai di sini ya, inilah hasil kita. Tinggal bentuk laporan yang mana yang kita mau pakai. Ada 2 nih, jaga semua. Nah, ya ini kita sediakan. Maka yang tanda tangannya, nah sampailah di sini tanda tangannya pejabat penilai kita yang bersangkutan. Terakhir kita masih pakai sekda. Nah, harusnya gubernur kalau nak nurut ini yang aturan baru ini. Ya masih nunggu jelas kita nunggu dari BKD ya, BKD provinsi. Atau kita tanya dengan kepala dinas pada hari Selasa itu gimana keputusan terakhirnya. Tapi kalau yang terakhir informasi itu inilah, karena dulu tuh masih mengacu 1 tahun. Terkait juga misalnya kalau posisi, nah yang jadi pertanyaan kata Iblis tadi, ketika Januari Juni itu kita maksokan sekdanyo ini, nah Pak Nasrun, Pak sementara itu yang kita masih ini Desember 2021 itu masih Pak. Januari Juni 21. Januari Juni. Yang ke depan rencana kerja kita. Nah, mulai yang baru itu ya. 6 bulan itu. Mulai September dia. Yang mana? Yang Juli yang dulu rencana kerja 2000. Enggak Pak. Sama kan dulu. Jadi yang 6 bulan itu hanya untuk tahun 2021. Ke depan setahun. Itulah aku tanya dengan ya. Kita mau jadi awal. Iya. Rencana tadi. Karena begini, kan Januari 2022 Desember 2022. Iya. Nah, ini kan yang kamu tangannya yang jabat sekarang. Kalau kita mau sulit lagi di Desember. Di terakhir kita tak galak, lakunya Januari. Bisa jadi masuk akal. Memang dari dulu kita telah diminta dari awal. Iya, mana? Dulu tuh siapa dulu? Dulu kan formulir. Mana ini kamu formulir kamu? Nanti lah kan. Memang sebenarnya itu. Iya. Kita Nah, sekarang buat yang akan datang. Cuma dari kami itu. Iya. Kita nanda tangan SKP 2021 dalam penilaian kerja 2021 kan. Nah, rencana kerja 2022 sudah masuk. Tidak apa-apa. Coba ya, boleh. Iya. 1 Januari Juni, Juli Desember dan rencanakan mungkin awal Januari. Iya. Itu yang harus buat saya. Memang benar Pak Cik. Memang benar. Dari BKN itu apabila rencana tidak terlaksana itu dibuat bukan ditulis dulu ya, ada tanda. Gitu. Berarti tidak terencana. Iya, memang ada tanda. Iya. Ya, betul. Betul. Itu terkait dengan itu Bapak Ibu. Barangkali penyampaian dari saya seperti itu. Terima kasih kepada yang terhubung dengan Zoom. Inilah rencana aplikasi yang kami pakai ya, kami launching adalah khususnya untuk pengawas, untuk guru dan kepala sekolah ya tinggal menyesuaikan sebenarnya. Kalau inilah sudah ini karena perbedaan guru kepala sekolah itu kita mengandung saja di Permendikbud ya Bu nomor 15 tahun 2018 itu. Karena di situ dituangkan tugas pokok masing-masing pengawas, kepala sekolah, guru
di situ ya. Nah, itu payung hukum kita, dasarnya di situ. Jadi kalau misalnya guru bertanya mana yang kami, sabar, sabar menunggu. Yang mana? Kinerja dengan tugas tambahan. Tugas tambahan. Mungkin di sini. Oh ini itu sebenarnya begini, Pak ya. Bagus pertanyaannya bagus. Saya juga kalau baca di permen PP 30/2009, kemudian turun ke SI dulu, dia kan SI 1 ya, SI 1, kemudian turun ke permen PAN nomor 8, terus keedaran. Saya tidak terbaca Pak komposisi bahwa antara kinerja utama dan kinerja tambahan itu 60-40. Yang saya terbaca ketika kita ingin menentukan nilai akhir ada 60-40, 70-30. Kapan kita 60-30, 60-40, 60-40 itu apabila nilai perilaku itu cara nilainya menerapkan pola 360 derajat. Maksudnya 360 derajat itu ASN atau pegawai yang dinilai itu bukan hanya dinilai oleh atasan, nilai oleh teman sejawat, nilai oleh atasan, mungkin juga dinilai oleh orang lain di situ. Jadi itu maksudnya 360. Tapi manakala misalnya perilaku itu hanya penilainya atasan langsung, kalau di sekolah hanya kepala sekolah doang, maka kita komposisinya 70-30. Nah, ketika yang mungkin ada dari mana tuh kesamaan banyak-banyak itu yang kami terima dari penyampaian dari orang BKN. Pilih saya bahwa hati-hati Bapak Ibu dalam menyusun tugas tambahan. Jangan melebihi komposisi 60-40. Aku nyari nak nanyo malu waktu itu kan. Lah banyak yang bertanya di forum tuh. Terlalu banyak bertanya tuh. Iya. Tapi kami bertanya alhamdulillah bukan guru nanyo nak ini kan. Nah, penasaran tuh dengan ini hal baru. Untung dia uang kemarin. Ya. Untung Ibu Eis kemarin itu Pak Samsul ada ini. Akhirnya kau ruas ngebel Ibu Endang, ya boleh. Jadi kalau saling lah sering ini, lah sering doa kami sering. Jadi kalau komposisi 70-30 sini, ini saya jelaskan sini ya. Ketika kita bicara di hasil mungkin, ini kan 70-30 untuk yang baru. Jadi kenapa 70-30? Karena penilaian perilaku itu, ini perilaku ya, karena nilai perilaku itu tidak menerapkan pola 360 derajat itu, hanya dinilai oleh atasan langsung. Nah, jadi dirubah ya. Tapi yang lama masih 60-40, yang lama Januari ini 60-40 masih. Nah, apapun alasannya, karena dulu itu belum ada aturan menjelaskan bahwa kamu harus 60-40 apabila belum ada. Dia langsung patok. Nah ini 70-30. 70 untuk nilai SKP, 30 untuk nilai perilaku. Itu bobotnya. Nah ya. Ide baru tuh tadi Pak, karena ide baru nih banyak pendapat. Guru mungkin bikin video banyak-banyak yang ini katanya itu ide baru aku itu tadi pengakuannya berat ya. Kalau pengakuan hanya sebatas mungkin level kepala sekolah atau level kepala dinas, bukan berarti gimana dengan kepala dinas mungkin bisa diajukan ya. Negara itu Bu bingung nak diakui. Iyo. Nah, ini ke kabupaten. Nah, untuk pengetahuan kita juga, ide baru itu jengok lingkupnya. Ada kalau nilai terna 2. Kalau dia hanya misalnya kita punya ide baru di satu unit lingkungan sekolah ini saja, tidak keluar kemana-mana, 2 nilainya. Tapi ketika ide baru kita tuh melebar dikit, provinsi Sumatera Selatan 4 kalau tidak salah, kalau tidak 2 4 naik. Kalau dia tingkat nasional tinggi lagi
Nah, makanya nanti kita pelajari dia baru itu. Ya, kalau yang berjenjang itu bukan pakai paten berarti. Nah, di permen itu begitu, Bu. Ada lingkupnya. Kalau di misalnya Lingkup. di apa di dinas. Dinas berarti itu kemungkinan provinsi ya, provinsi. Selesai. Oke, tutup zoomnya. Ada Pak itu. Oke, demikian Pak Anang, Bapak Ibu yang di bidang SMK. Ya, mudah-mudahan ada. Yang bisa kami sampaikan, kami yakin dan percaya apa yang kami sampaikan jauh daripada sempurna, tapi akan kami maksimalkan. Oh, ini Pak Anang ya. Halo, selamat pagi. Ditunggu di sini pempeknya. Ada pempek. Lanjut. Ibu bawa pempek. Nah, Oh, aduh. ada Putri ya. Nah, ada Putri, kami sangat berbahagia hari ini. Alhamdulillah. Gimana Pak Anang? Iya Pak, lanjut nanti kami pelajari lagi recordnya, kami diskusikan, mungkin kita bisa kolaborasi lagi. Siap. Oke, siap. Sangat diharapkan. Thank you. Terima kasih Pak Anang, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Kami akan kembali tidak mengutara lagi. Ya, siap. Makasih Bapak Ibu, makasih Pak Samsul. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum ya. Tutup ya. Ya, tutuplah. Jadi kita diskusi. Permen 48, Ibu kalau masih aku kirim. Sudah nih, selesai.